Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah video untuk pertemuan pertama kita pada topik interview atau wawancara. Jadi kemarin kita sudah mempelajari banyak hal terkait dengan observasi atau pengamatan, dan sebagai pelengkap dan mungkin juga sebagai salah satu aspek utama ya dalam metode pengumpulan data khususnya dalam psikologi adalah interview atau wawancara. Nah, kalau misalnya ke observasi kemarin kita kan fokusnya untuk mengamati. Nah, sekarang kita fokusnya untuk melakukan komunikasi dua arah dengan subjek atau informan kita. Nah, biasanya komunikasi dua arah ini kita istilahkan, kita sebut dengan interview atau wawancara. Nah, wawancara sendiri ini banyak sekali manfaatnya, dan juga tentunya ada beberapa hal kelemahan juga, tapi karena ada observasi tentunya kelemahan-kelemahan di wawancara kita bisa tutupi dengan observasi. Begitu pun sebaliknya, kelemahan-kelemahan di observasi bisa kita tutupi dengan wawancara, ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat semua, di sini ada sedikit pendahuluan ya. Jadi, interview merupakan suatu teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab yang sifatnya sepihak. Nah, kenapa kok sepihak? Karena hanya ada dua orang misalnya. Jadi kalau misalnya interview itu hanya terdiri dari dua orang. Kalau misalnya lebih dari dua orang, sifatnya bukan interview lagi, mungkin lebih kepada grup discuss seperti LGD atau FGD. Nah, gini, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam interview ya. Yang pertama adalah interview itu sifatnya sepihak. Tadi interview pemberi fakta dan adalah interviewee ya. Jadi interviewee ini adalah orang yang kita interview. Interviewee adalah seseorang yang memberikan informasi, memberikan data pada kita. Nah, sistematis karena runtut, kejelasannya ada, dan juga gini, pada interview itu ada beberapa teknik nanti yang mungkin akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Ada terstruktur, tidak terstruktur, terpimpin, semi terstruktur, semi terstruktur, dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk dari sistematika dalam interview. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Jadi interview itu kita nggak ujuk-ujuk terus datang ke informan terus tanya, kamu ada masalah apa, coba kita ini sama saya. Nggak kayak gitu juga. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan sebelum melakukan interview. Lalu juga tujuan, tentunya semua ya pasti ya ada segala sesuatunya itu tentunya perlu dilakukan dengan tujuan tertentu. Kita nggak mungkin interview, saya tiba-tiba ingin interview seorang pengemis misalnya, saya tiba-tiba ingin menginterview seorang perawat yang dia bekerja dalam bidang apa sih, kayak penanganan COVID misalnya, kan kayak gitu juga. Jadi kita ada tujuan yang jelas dari awal, kita mau apa, data-data apa yang perlu kita kumpulkan, lalu uh, bagaimana sistematika dalam pengumpulannya, lalu juga nanti bagaimana terkait dengan teknik pelaporannya. Jadi semuanya sama seperti di observasi kemarin. Jadi ada ya, mungkin kalau misalnya kita mau sejajarkan, sama ada what, who, where, when, dan how gitu. Sama di interview pun juga akan seperti itu. Baik, next. Nah, di sini ada beberapa metode yang perlu kita pahami ya, karena interview itu merupakan bagian dari metode pengumpulan data, metode penelitian juga khususnya dalam psikologi ya. Nah, ini ada dua metode, metode primer dan metode sekunder. Nah, kalau misalnya metode primer ya hanya satu-satunya alat saja. Jadi primer kan utama ya. Primer itu adalah hal yang utama. Jadi kalau misalnya kita menempatkan interview sebagai metode primer, berarti memang satu-satunya metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data adalah dari interview. Biasanya dalam beberapa praktek memang interview dijadikan sebagai metode pengumpulan data yang utama. Misalnya terkait dengan wawancara karyawan. Jadi penerimaan karyawan kan kita nggak bisa mengobservasi kesehariannya seperti apa,
lalu juga perilakunya seperti apa kalau misalnya dengan pimpinan, kan kita nggak tahu, namanya juga baru daftar, kita juga baru ketemu dalam situasi rekrutmen misalnya. Jadi interview digunakan sebagai salah satu atau satu-satunya tools yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Apalagi kalau misalnya tipe apa sih namanya, tipe rekrutmennya adalah yang hanya mengadakan wawancara atau walk-in interview. Nah, dengar ya istilah walk-in interview. Jadi dia datang langsung wawancara hari itu juga, lalu juga di hari itu juga dia diberi pengumuman kira-kira lulus apa enggak sebagai karyawan di sana, atau walk-in interview. Nah, kalau yang metode pelengkap, jadi kalau pelengkap ini terkait dengan bagaimana interview itu menjadi salah satu alat atau metode pemberi informasi tambahan mengenai hasil dari mengenai hasil dari pengumpulan data. Jadi misalnya kalau tadi kan yang metode primer kan terkait dengan interview rekrutmen interview yang dia walk-in interview ya. Jadi dia interview dijadikan sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh informasi. Nah, kalau misalnya metode pelengkap ya berarti ada metode-metode lain yang digunakan sebagai penggali informasi dan interview menjadi salah satu pelengkapnya. Nah, ini misalnya mengobservasi tingkah laku karyawan. Kalau misalnya sudah karyawan berarti kan dia sudah bergabung, sudah join di perusahaan itu, tentunya pimpinan ataupun bagian HRD sudah bisa mengamati bagaimana kinerjanya. Nah, kalau misalnya dalam bekerja mungkin performanya kurang oke, atau mungkin juga dia dalam bekerja tidak bersungguh-sungguh, kita bisa mengamati ini kok kinerjanya kayak gini ya, kok hasil pekerjaannya nggak maksimal misalnya. Kemudian kita datangkan, kita tanya-tanyain. Nanti kita bikin match antara hasil dari observasi kita terhadap kinerjanya, lalu juga laporan dari pimpinan serta hasil interview. Kenapa kok seperti itu? Nanti kan kita bisa tahu, jangan-jangan kinerjanya menurun karena mungkin ada beban atau permasalahan yang cukup berat yang mungkin tidak bisa diceritakan kepada orang lain sehingga membebani dia di saat bekerja. Bisa jadi seperti itu ya. Lalu juga interview sebagai kriterium. Jadi apabila interview dipakai untuk menguji suatu data yang telah diperoleh dengan cara yang lain. Jadi ini biasanya terkait dengan penelitian ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat skala nanti kalau di semester akhir biasanya kalau sudah masuk ke ranah-ranah skripsi, sudah mulai bau-bau skripsi itu sudah mulai tercium misalnya, nanti akan tahu teknik-teknik atau cara-cara yang digunakan sebagai salah satu aspek untuk memastikan kira-kira ini benar apa enggak sih gitu. Nah, misalnya kita nih punya skala kecemasan atau skala agresivitas misalnya. Saya tidak pernah marah-marah disertai berteriak-teriak kepada keluarga saya. Kita tanya ke keluarganya, dari hasil interview kan kita dapat, dari hasil skala kan kita dapat, wah dia pernyataannya seperti ini nih skalanya. Kita tanya, cross check kepada keluarganya, benarkah si individu ini, si orang ini kalau lagi marah, lagi agresinya lagi muncul, dia nggak sampai teriak-teriak, nggak sampai histeris pada keluarga, benar apa enggak? Ya, jadi memang gini ya, kalau di psikologi itu memang modalnya itu kalau nggak ngomong yang ngamatin. Karena ya perilaku ya, kan saya sudah bilang di awal dulu di mataku di mataku lah ini kayaknya di awal dulu bahwa perilaku itu memang ada dua. Ada perilaku yang kita munculkan dari gestur kita, tingkah laku kita. Dimunculkan pada gerakan-gerakan kita. Lalu juga ada perilaku yang dia muncul dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata. Karena bagaimanapun juga kata-kata itu merupakan hasil dari proses
kita memahami sesuatu. Jadi kalau misalnya kita lagi ada sesuatu objek, suatu situasi, suatu peristiwa misalnya, nah kemudian kan kita memproses ya, masuk dari indera kita, mata atau telinga, kemudian diproses dalam otak, lalu nanti akan dimunculkan dalam bentuk output, bisa dalam bentuk tindakan atau mungkin perkataan gitu ya. Jadi perkataan dan tindakan itu merupakan manifestasi dari kondisi jiwa seseorang, sehingga untuk mendapatkan informasi mengenai itu kita perlu bisa memahami observasi seperti apa untuk tahu tindakan-tindakan itu mengarah kepada apa, lalu juga terkait dengan bagaimana perkataan itu kita dapat identifikasi dari hasil wawancara kita, gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan interview. Yang pertama adalah interviewee sudah harus tahu hal-hal apa yang nantinya akan ditanyakan. Kan sistematis ya. Jadi gini, ada salah kaprah dalam beberapa pemahaman mahasiswa gitu. Karena ada mungkin nanti akan saya jelaskan di pertemuan 3 atau 4 ya, tapi akan saya sedikit buka di sini. Ada nanti metode wawancara terstruktur, metode wawancara semi terstruktur, metode wawancara tidak terstruktur misalnya. Nah, kalau terstruktur ini kita sudah bikin pertanyaan yang rigid, pertanyaan yang jelas, bisa jadi jawabannya jadi dan tidak, atau mungkin jawabannya juga berupa penjelasan yang panjang, tapi pertanyaannya sudah ada. Nah, kalau yang semi terstruktur, kita sudah membuat juga daftar pertanyaan, tapi nanti kita akan membuat desainnya lebih dinamis. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan pernyataan dari informan yang dia menarik, kita bisa tanyakan itu di sela-sela pertanyaan pertama dan kedua. Kemudian di yang tidak terstruktur ini memang kita menanyakan sesuai dengan kondisi yang sedang dialami oleh interviewee. Jadi kalau misalnya kita datang pada dia, tapi kita sudah punya guideline-nya, kita sudah punya panduannya. Saya mau tanya tentang aspek apa saja, kita tanya sama dia, kita biarkan dia ngomong apa adanya, kita biarkan dia untuk mengucapkan atau menjelaskan apapun yang dia ingin sampaikan. Kita hanya duduk dan merekam, baik merekam melalui pendengaran ya, ataupun juga menggunakan tape recorder. Lalu juga jangan lupa ada istilah repo, mungkin bacanya raport gitu ya, tapi kalangan kita biasanya nyebutnya tuh repo. Nah, repo itu menghilangkan kecemasan dan membangkitkan kerjasama. Jadi kalau misalnya kita lagi ingin menginterview seseorang, kita sedang ingin mendapatkan informasi mengenai informasi terkait dengan baik, ini ada syarat ilmiah untuk interview ya. Jadi yang pertama adalah kita sudah tahu ya, jadi sebelum kita melakukan interview, sebelumnya kita tentunya sudah menyiapkan dulu daftar pertanyaan apa yang akan kita tanyakan pada interviewee atau informan kita. Jadi kalau misalnya di observasi itu istilahnya observee, kalau misalnya di interview istilah seseorang yang kita tanyain atau memberikan informasi pada kita adalah interviewee gitu ya. Jadi kita udah tahu dulu nih mau tanya apa. Jadi jangan sampai kita ujuk-ujuk ketemu sama informan, kita belum menyiapkan bahan apapun untuk ditanyakan. Jangan. Kalau misalnya seperti itu, kita nggak menyiapkan dari awal, bisa jadi banyak hal yang miss atau banyak hal yang mungkin perlu kita tanyakan tapi nggak kita tanyain. Karena bisa jadi nanti saat interviewnya dia ngomong banyak hal, kita ikut kita mengikuti arusnya dia menyampaikan kisahnya, pengalamannya, sehingga kita lupa untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya analitis dan kritis. Lalu yang kedua adalah repo. Kalau tulisannya bacanya raport ya, report itu ya. Tapi kalau misalnya
banyak kalangan kita sih manggilnya repo. Jadi repo ini membantu kita atau harus dan wajib kita lakukan di awal sebelum melakukan interview, sehingga interviewee kita atau informan kita dia nggak ngerasa cemas dan juga bisa membangkitkan kerjasama. Nah, karena pada pelaksanaannya seperti ini loh, kita nih misalnya nggak kenalan dulu, terus kita nggak istilahnya nggak PDKT dulu sama informan kita, terus kita misalnya ujuk-ujuk langsung turun lapangan, tanya sini tanya sana sini. Nah, ini akan membuat ngapain sih tanya-tanya, dan akhirnya akan ada gap, jadi akan membuat suatu pemisah antara interviewee dan interviewer, sehingga informasi yang didapatkan ini tidak komprehensif misalnya kayak gitu. Nah, untuk repo sendiri ini tergantung ya. Ada repo itu yang mungkin hanya butuh waktu 5 menit, ada yang butuh 10 menit, bahkan juga ada yang butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, apa yang membedakan itu adalah terkait dengan skema interviewnya. Jadi kalau misalnya interviewnya ini dalam ranah klinis, misalnya kita mau menginterview seorang anak kecil yang dia mengalami pelecehan seksual misalnya ya, kita kan nggak mungkin tanya langsung, "Dek, kamu diapain sama om itu?" Kan nggak mungkin kan. Jadi kita ajak dia main, kita ajak dia apa ya, intinya menyenangkan hatinya dulu sehingga dia nggak cemas. Apalagi kan itu orang dewasa, dia anak-anak, tentunya kalau misalnya anak-anak dan orang dewasa ini kan kayak ada rasa kecemasan, takut gitu ya, apalagi dia sudah mengalami suatu peristiwa yang mungkin membuatnya trauma, sehingga kalau misalnya kita nggak ngadain repo di awal, bisa jadi dia nggak akan ngomong apapun terkait dengan apa yang dia alami. Nah, gitu ya. Lalu selama interview berlangsung, interviewer harus waspada ketika menemui saat-saat kritis di mana interviewee mengalami kesulitan dalam menjawab. Ini biasanya tergantung sih. Kalau yang poin ketiga nih gini, ada beberapa kondisi memang pertanyaan kita itu sudah sesuai, sudah tepat, tapi mungkin interviewingnya karena ada mungkin beban, tekanan, sehingga dia susah untuk mengutarakan. Ada juga yang mungkin karena pertanyaannya nggak tepat, sehingga interviewingnya nggak paham harus jawab apa. Nah, untuk kasus yang kedua ini makanya nanti diusahakan sebelum melakukan interview, konsul dulu. Jadi tanya dulu mungkin kepada senior atau bahkan pada dosen, "Pak, saya mau menginterview seseorang dengan kondisi seperti ini. Saya membuat panduan guideline seperti ini. Saya dapatkan ini dari teori ini. Bagaimana Pak? Kira-kira sudah sesuai apa belum?" Misalnya. Sehingga kita bisa, "Oh, oke, sudah sesuai, silakan dilanjutkan." Kadang-kadang kalau misalnya saya perhatikan mereka yang nggak konsultasi, itu pertanyaannya muter-muter. Sudah ditanyakan di awal, nanti di akhir tanyain lagi. Sudah ditanyain di akhir, nanti diminta ulangi lagi jawabannya. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan tuh yang nggak nyambung sama apa yang ditanyakan. Sama saya sama tujuannya untuk interview nggak nyambung. Jadi perlu sekali untuk khususnya untuk mahasiswa tingkat awal ya, untuk konsultasi, tanya, lalu juga diskusi sama mereka yang lebih senior atau bahkan mungkin bapak ibu dosen yang di psikologi ya. Kemudian yang keempat, saat penutupan interviewer harus diusahakan agar responden tidak merasa habis manis sepah dibuang. Ya jangan ya, jadi kalau misalnya udah interview banyak hal terus, "Oh iya, terima kasih Bapak, mau saya pamit." Jangan. Jadi kita membangun sebuah ikatan sehingga informasi yang kita dapatkan dari interviewee itu bukan seolah-olah kita udah dapat info ya udah kita pergi, nggak gitu juga. Jadi kita bisa untuk membangun kedekatan, kita juga bisa membangun keakraban. Mungkin setelah interview selesai, besoknya kita berkunjung lagi, tapi nggak untuk interview, tapi mungkin untuk silaturahmi atau apa. Jadi kita bisa menjaga, memaintain gitu ya, menjaga hubungan kita dengan interviewnya, sehingga nanti kalau misalnya di depan kedepannya mungkin butuh info tambahan, interviewnya nggak akan nolak gitu. Karena kan kita membangun keakrabannya dengan dia bukan hanya sebatas interviewer dan interviewee, tapi juga mungkin sebagai
apa ya, ya antar manusia gitu ya. Jadi silaturahmi, kita menjaga komunikasi sehingga nggak kayak putus hubungan. Karena banyak sekali kasus kalau sudah dapat info udah ngilang gitu. Tiba-tiba setelah sekian bulan ngilang, ada yang tambahan nih, balik lagi sama interviewinya. Dia kan udah lupa ini siapa ya gitu. Atau bahkan mungkin harus dari awal lagi, kita buat repo lagi, kita harus interview lagi dari awal beberapa hal mungkin, karena sudah ikatan yang awalnya terbentuk sudah hilang karena gara-gara kita setelah selesai interview itu langsung putus gitu loh. Kita nggak memaintain hubungan kita dengan menjaga komunikasi dengan interview kita itu ya. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Ini adalah syarat dari interviewer yang baik. Jadi kita yang mewawancarai ini juga perlu kriteria. Yang pertama adalah antisipasi. Nah, saat kita melakukan sebuah interview, kita harus bisa memberikan apa sih? Kita juga harus bisa melakukan antisipasi ke depannya. Kira-kira nanti dalam pelaksanaannya ini ada kendala nggak sih? Kendala apa yang ditemui kira-kira dan bagaimana cara untuk menanganinya? Karena ini repot ya kalau misalnya interview ada satu yang miss, mungkin satu kalimat penting gitu ya yang miss, bisa jadi itu merubah hasil dari keseluruhan hasil pengumpulan datanya. Nah, kalau misalnya kita minta mengulang, kadang-kadang satu kalimat penting itu kadang-kadang nggak muncul lagi gitu. Sehingga memang perlu, dan memang kita nggak bisa hanya mengandalkan ya reliable pada satu tools. Jadi kalau misalnya kita melakukan tip recording, misalnya kita pakai HP satu, usahakan jangan cuma satu. Soalnya misalnya satu nih pakai HP, misalnya kita pakai voice recorder, kita letakkan di meja mungkin, ternyata tiba-tiba HP-nya drop, mati, atau mungkin HP-nya jam, macet, yang hang gitu ya, atau tiba-tiba mungkin ada yang telepon sehingga mengganggu terlaksananya interview. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua juga repo yang baik. Jadi membuat repo ya, kenalan dulu, terus sampaikan tujuannya, lalu mungkin juga jangan hanya menyampaikan tentang diri kita, karena gini, banyak sekali kasus itu orang itu lebih suka ngomongin dia daripada tanya tentang orang lain, termasuk juga interviewer. Kalau pas lagi awal-awal itu lebih banyak menceritakan tentang dirinya, kalau terbalik. Gimana caranya kita membuat interviewee kita tenang dan nyaman, dan kita membuat dia untuk bisa akrab sama kita? Caranya apa ya? Kita menjadi pendengar yang baik. Kita minta dia untuk berbicara, kita dengerin, kita nggak potong, kita nggak menyela, kita juga nggak memberikan klarifikasi, nggak perlu, karena kita ingin membangun rapport yang baik. Nah, terus juga naif ya. Jadi kalau misalnya naif itu ya kita harus bisa juga berpikir idealis. Nah, seharusnya seperti ini misalnya pertanyaannya. Misalnya interviewnya menyampaikan satu dua hal, terus mungkin interviewnya kenapa kok nggak melakukan ini pada waktu itu. Nah, jadi kita melakukan klarifikasi juga terkait dengan pernyataan interview. Itu juga itu kalau misalnya sudah dalam proses interviewnya itu boleh, tapi kalau misalnya dalam tahapan repo itu jangan gitu ya. Jadi kalau repo itu kita diusahakan untuk membangun komunikasi yang baik dengan interviewee. Nah, kalau sudah masuk ke tahapan interviewnya, jadi nggak apa-apa untuk melakukan klarifikasi, terus tanya, terus juga mungkin perlu menegaskan satu dua hal, itu juga diperbolehkan kalau sudah masuk ke ranah interviewnya. Analitis ya, lalu juga mendominasi. Nah, mendominasi ini gini, mendominasi pun juga mendominasi yang proporsional. Jangan sampai dominasi kita dalam tahapan interview itu membuat interviewnya nggak nyaman. Nah, kalau misalnya interviewnya nggak nyaman, dia nggak merasa kayak, aku jawabnya kayak gini, kenapa kok disalahkan, atau mungkin kok menyalahkan aku misalnya, atau kok aku udah dikasih waktu ngomong yang banyak. Nah, ini akan membuat interviewnya merasa kurang nyaman sehingga dia menarik diri dan informasi yang didapatkan bisa jadi nggak lengkap. Nah, lalu juga yang keenam, tidak reaktif, direktif, dan terapeutik. Jadi tidak reaktif. Jadi tidak reaktif itu berarti tidak, misalnya si interviewnya jawab kita langsung timper lagi dengan pertanyaan selanjutnya, nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya interviewnya baru jawab, kita dulu dengerin, barangkali dia mau menyampaikan lagi. Karena kalau misalnya
si interviewnya udah jawab terus kita langsung oh ya gini gini gini, jangan. Karena misalnya seperti itu bisa jadi nanti interviewnya kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Lalu didaktif ya, pertanyaan langsung. Jadi pertanyaan itu yang bukan sifatnya pertanyaan yang memiliki makna tersembunyi, tapi langsung pertanyaannya. Misalnya, apakah Anda bagaimana pendapat Anda mengenai pelecehan seksual pada anak misalnya. Jadi kita langsung tanya pendapat dia langsung. Kita nggak perlu menyembunyikan atau membuat suatu pernyataan tersembunyi dari apa yang kita tanyakan. Lalu terapeutik. Nah, misalnya terapeutik itu tergantung dari jenis interviewnya. Interviewnya mau terkait dengan pengumpulan data kah, atau nanti interviewnya lebih kepada interview yang sifatnya terapi, gitu ya. Baik. Kemudian juga sabar mengejar data. Iya, harus sabar, karena kadang-kadang gini ya, kalau misalnya kita udah tanya banyak hal pada si interview, kadang-kadang mungkin jawabannya cuma itu aja. Nah, kita juga harus sabar. Mungkin apalagi mungkin bisa diingat ada hal lain yang mungkin bisa diberikan kepada saya. Nah, itu juga penting. Jadi posisikan diri kita, interviewer itu, sebagai seseorang yang nggak tahu apa-apa dan ingin tahu banyak hal. Nah, sehingga kita bisa mengelaborasi, kita bisa lagi meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menambah informasi yang kita dapatkan. Lalu yang kedelapan, mempunyai minat dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap orang lain. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai interviewnya kita tanya misalnya bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus pelecehan seksual pada anak. Dia jawab, kita sambil main HP. Jangan. Interviewnya jawab, kita sambil main Mobile Legends. Ya jangan. Kita hargai dia sudah mau memberikan waktunya pada kita, dia sudah mau memberikan energinya juga untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dia sampaikan, yang ingin kita ketahui, dan itu untuk kita, sehingga kita juga harus mampu untuk menghargai dia. Lalu yang kesembilan, mampu dan mau mengerti, bersimpati dan berempati terhadap orang lain. Jadi gini, jika misalnya pertanyaan kita tuh mungkin membuat interviewee kita sedih, mungkin menangis, ya kita juga jangan tulisin tanya, kita diem dulu, terus kita mungkin membuat si interviewee-nya tenang. Baru misalnya dia setelah berhenti nangis, dia sudah berhenti sesenggukan, kita tanya lagi, kenapa kok tadi nangis, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, misalnya. Itu penting. Jangan sampai dia lagi nangis, kita langsung tanya lagi. Dia masih netesin air mata, kita tanyain lagi pertanyaan berikutnya, jangan ya. Jadi harus bisa berempati. Lalu mudah menyesuaikan dengan situasi sosial. Jadi kan kita kondisi sosioekonomi dan demografi kan nggak sama ya. Ada orang-orang yang dia dari kalangan bawah, kalangan atas, kalangan menengah. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi itu. Kalau misalnya kita di kalangan sosial, di kalangan bawah kalau misalnya. Nah, orang-orang di kelas bawah itu atau di kelas sosial yang dalam tanda kutip menengah ke bawah, itu kan tentunya punya karakteristik, punya kepribadian yang berbeda dengan mereka yang di kelas menengah atau bahkan mungkin menengah atas gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan itu. Jangan sampai kalau misalnya kita ketemu subjeknya atau interviewnya tuh dia agak judes misalnya, mungkin karena dia repot ya, atau mungkin karena dia bekerja harus banting tulang untuk keluarga, karena dia mungkin berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Ya jangan sampai kita itu nggak mengerti kondisinya. Jadi tiap hari kita datang, tiap hari kita tanya, jangan. Jadi usahakan waktu-waktu yang memang membuat tidak mengganggu jadwal dia untuk bekerja. Mempunyai pengalaman yang luas, daya observasi yang tajam. Nah ini ya, pengalaman itu penting. Jadi semakin tinggi jam terbang seseorang, khususnya dalam interview, observasi, ini juga akan semakin jeli, semakin peka, semakin tajam dalam memahami tingkah laku atau perilaku dari seseorang gitu. Dan juga disertai observasi yang tajam itu juga penting ya. Jadi kenapa kok interview dan wawancara
observasi wawancara itu kenapa kok menjadi satu dalam mata kuliah Ops One ya, karena memang dua hal ini bisa dikatakan tidak terpisah untuk memahami perilaku seseorang. Nah, ini untuk repo yang baik ya. Jadi untuk repo yang baik, yang pertama adalah interviewer harus objektif. Jangan sok tahu. Mentang-mentang kalian mahasiswa misalnya malah ceramah sama interviewnya, jangan ya. Lalu juga interview harus sensitif. Nah, sensitif pada apa? Pada interviewinya. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, kita juga harus tahu. Nah, interviewer juga memahami beban psikologis. Anggaplah kita mau mewawancara seorang ibu yang dia mengalami KDRT misalnya. Terus kita tanya aja, Bu, Ibu kenapa? Misalnya Ibu mengalami KDRT ini dalam hal apa aja, dalam bentuk apa aja perlakuan suami pada Ibu misalnya. Ibunya masih lebam-lebam misalnya, kita tanya kayak gitu. Ibunya masih nangis, kita juga tanya, Ibu terus gimana Bu anaknya? Apa anaknya nggak lihat Ibu? Apa Ibu nggak mikir anaknya itu gimana kalau misalnya bertengkar, Ibu sama Bapak bertengkar di depan anak misalnya? Jangan, ya tentunya sama orang tua kan paham ya bahwa pertengkaran itu ya sebenarnya wajar, tapi kalau misalnya sampai ada kekerasan itu yang menjadi hal yang keliru. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya juga kita sebagai interviewer harus juga paham beban psikologis yang dia miliki. Jadi kita nggak harus mencecar dengan pertanyaan yang banyak selagi dia masih dalam kondisi yang trauma atau shock. Lalu interviewer menghindari pertanyaan terlalu luas atau teoritis. Ya, pertanyaan terlalu luas yang dia itu tidak menyangkut dengan tujuan dari interview yang ingin kita lakukan. Misalnya kita mau memahami, kita ingin tahu tentang agresivitasnya misalnya, tapi kita tanya dari zaman masih kecil gimana dengan temennya, zaman masih kecil gimana dengan orang-orang di sekitarnya, padahal ya dia sudah dewasa. Jadi kita nggak perlu bertanya sejauh itu, kita hanya fokus pada tingkah laku apa saja yang membuat dia akhirnya harus memunculkan atau dia memiliki perilaku yang agresivitas tersebut. Nah, ini adalah sumber kesalahan dalam wawancara. Jadi diusahakan nanti dalam wawancara pun ini juga harus dihindari. Yang pertama adalah interpretasi. Jangan sampai kita menyimpulkan sendiri. Jadi interviewinya menyampaikan sesuatu hal, oh jadi bapak tuh gini ya, jangan. Kita harus tuliskan, kita harus menuliskan semua hasil interview itu apa adanya. Jangan diinterpretasi, jangan disimpulkan sendiri, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Ya. Kesalahan yang dilakukan oleh interview karena mengajukan pertanyaan yang mendesak atau pertanyaan yang tiba-tiba mungkin pertanyaan yang dia itu awalnya kita nggak ada dalam guideline, terus tiba-tiba kita bisa gini nih misalnya, jadi sehingga merusak strukturnya, itu jangan. Lalu juga kesalahan disebabkan oleh interviewer. Jadi yang ketiga nih, kita memiliki pandangan sendiri. Misalnya tentang agresivitas. Menurut saya bapak ini yang salah. Misalnya kita interviewi bapaknya ya tentang perilaku agresivitasnya atau mungkin perilakuannya. Lalu kita di tengah-tengah ngomong sama bapaknya dalam proses interview, ini bapak yang salah sebenarnya dalam hal ini misalnya. Itu jangan. Jadi kita fokusnya hanya untuk menggali data. Ya, bukan menginterogasi, bukan untuk melakukan kayak dominasi yang sifatnya harus menjawab, enggak, tapi hanya menggali data. Namanya orang menggali, jadi apapun yang kita dapatkan ya itu yang kita miliki gitu loh. Nah, tentunya untuk menggali data ini agar sesuai, makanya kita perlu guidelines, kita perlu panduan. Lalu yang keempat adalah kesalahan yang disebabkan oleh faktor responden. Misalnya ya respondennya males, asal jawab, pokoknya selesai misalnya. Itu juga
bisa membuat hasil dari interviewnya ini semuanya bisa jadi keliru. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi terkait dengan interview tentunya nggak akan lepas dari komunikasi. Lalu bagaimana sih agar komunikasi itu menjadi efektif? Karena tentunya kalau interview kita kan ngobrol, kita berbincang-bincang, kita berdialog dua arah dengan responden kita, dengan interviewee kita, dengan informan kita. Nah, bagaimana sih agar komunikasinya efektif? Jadi biar nggak ngelambiar kemana-mana misalnya, atau biar nggak komunikasinya malah tertutup, malah nanti bikin jadi canggung misalnya. Seperti apa sih? Jadi pertama adalah menggugah perhatian mereka. Nah, untuk menggugah perhatian ini banyak macam. Jadi dengan bersikap sopan, dengan bersikap empati tadi itu juga bisa. Nah, timbulnya pemahaman pada diri sendiri, pada diri penerima mengenai pesan. Jadi kita harus paham juga mengenai pesan apa yang ingin disampaikan oleh si interview pada kita. Jadi kita juga harus, untuk bisa paham, tentunya kita juga di awal juga harus bisa mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita gali, hal-hal apa saja yang perlu kita pahami, sehingga nanti saat interview itu menyampaikan satu dua hal berkaitan dengan apa yang kita tanyakan, kita sudah paham tuh mengenai pesan yang pesan yang dia sampaikan. Lalu penerimaan pesan dengan baik oleh penerima. Jadi jangan sampai interviewee itu bolak-balik ngomong. Jadi maksudnya apa Pak? Bisa diulangi? Saya belum paham Pak, dengan coba diperjelas lagi. Jangan seperti itu. Jadi diusahakan saat interview sudah menyampaikan apa yang dia rasakan, mungkin apa yang kita tanyakan dia sudah jawab, ya kita harus rekam dengan baik. Jangan hanya bengong, jangan hanya kayak yang ngelamun yang nggak tahu mau jawab apa. Jadi kita sudah paham apa yang perlu kita lakukan di sana. Nah, itulah kenapa juga pentingnya memiliki recorder pada waktu interview. Lalu mengerjakan pesan. Kalau misalnya sudah dapat pesannya, kita sudah paham apa isi maknanya, lalu apa dong selanjutnya? Mungkin kita rekam, kita tulis, sehingga kita bisa lanjutkan kepada poin yang berikutnya. Begitu ya. Oke. Ya, oke. Serasa itu aja dari saya. Ini adalah untuk materi pembuka di pertemuan pertama observasi wawancara untuk topik interview. Nah, nggak ada tugas, jadi saya mau penugasannya nanti untuk di pertemuan kedua, ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau jika terdapat kesalahan. Tetap sehat, tetap semangat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.